أشهد أن محمدا رسول الله. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم على سيدنا محمدin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kita tahu bersama bahwasanya Islam agama yang datang dengan kasih sayang, dan sungguh kasih sayang ini juga termaksud kepada hayawan, termasuk kepada binatang, sebagaimana yang telah kita ketahui bagaimana itu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebuah kisah ketika Rasulullah mendapati sahabatnya yang berkumpul bersama, di mana salah satu di antara sahabatnya duduk di atas hewan tunggangan. Disebutkan itu sosok seekor unta. Maka Rasulullah menyaksikan menduduki seekor unta sebagai hewan yang digunakan sebagai tunggangannya, namun pada saat itu dijadikan sebagai sosok sebuah kursi. Rasulullah bersabda kepada mereka, "Irkabuha salimah wada'uha salimah wala tattakhiduha karasi." Kendarailah seekor unta dengan kendaraan yang baik, yang selamat. Gunakanlah dengan penggunaan yang baik, dan jangan sekali-sekali engkau menjadikannya sebagai kursi, karena sungguh dia adalah hewan tunggangan, bukan sebuah kursi. Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Farubba markub khairum min ragibaha wa aktsaru dzikra lillah minhu." Lalu Rasulullah mengatakan, berapa banyak kendaraan yang ditunggangi lebih mulia daripada pengendaranya, karena kendaraan tunggangan tersebut lebih banyak berzikir kepada Allah daripada pengendaranya. Maka dari itu sayangilah hewan, sayangilah binatang, sebagaimana ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebuah riwayat menyebutkan bahwasanya Imam Al-Ghazali ketika wafat, salah seorang bermimpi kepada beliau, berjumpa dengan beliau, lalu ditanya, "Ma fa'alallahu bika?" Bagaimana keadaanmu, apa yang Allah lakukan terhadapmu wahai Imam Al-Ghazali? Beliau menjawab, "Ghafaruli," Allah mengampuni aku. Maka ditanya, "Bima dzalik?" Dengan apa semua itu? Qala, "Bidhubabum barih ala galamin wa ana aktub fataraktuhu hatta rawiya bihadza ghafarallahu li." Dengan sebuah lalat, ketika aku mengarang sebuah kitab, lalu lalat menempel di atas pulpenku, maka aku tidak lanjutkan karangan kitabku sampai lalat sendiri itu meninggalkan pulpenku. Dengan itulah Allah mengampuniku. Karena Imam Al-Ghazali memiliki kasih sayang, tidak hendak menyakiti atau mengganggu keinginan daripada hewan tersebut ketika berhenti dan singgah di pulpen atau di pena yang digunakan untuk mengarang kitab Imam Al-Ghazali. Begitulah cerita yang kita dengarkan tentang kasih sayang terhadap binatang. Bahkan salah sosok sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang dipanggil dengan Abu Dzar. Beliau dipanggil dengan Abu Dzar. Dzar artinya semut yang kecil. Abu Dzar ayah dari semut yang kecil. Dikatakan beliau dipanggil dengan sebutan Abu Dzar dikarenakan kana yatasaddaqu bis-sukr ala dhar fi baitihi wa qala innahu min jirani. Imam Abu Dzar, sahabat Rasulullah ini, dipanggil Abu Dzar karena beliau bersedekah kepada seekor semut yang kecil dengan gula sebagai makanan semut tersebut. Lalu berkata, "Dia adalah tetanggaku. Dia adalah tetanggaku." Lihat bagaimana terhadap sifat-sifat sahabat Nabi Muhammad kepada hayawan, bersedekah kepadanya, lalu menyatakan dia adalah tetanggaku. Dan diperintahkan berkasih sayang terhadap tetangga, dan diperintahkan berkasih sayang terhadap hayawan. Bahkan Al-Imam Hamid bin Umar bin Hamid, seorang imam besar, ketika beliau hendak makan, maka dibagi dengan rata antara kucing peliharaan di rumahnya dan sosok anak-anaknya. Bagian yang rata diberikan antara kucing yang dipelihara dan anak-anaknya. Lalu Imam Hamid bin Umar bin Hamid berkata, "Ketahuilah, dia adalah makhluk Allah yang miskin, dan ketahuilah Allah telah bersabda, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidani ihsana
wabidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba. Berkasih sayanglah engkau terhadap orang tua, berbuat baiklah engkau terhadap orang tua. Setelah kalimat ayat Allah Subhanahu wa taala berbunyi, sembahlah Allah dan jangan menyekutukan Allah. Terhadap orang tua berbuat baik, terhadap kerabat berbuat baik, terhadap anak yatim berbuat baik, terhadap makhluk Allah yang miskin berbuat baik. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Hamid bin Umar bin Hamid membagi makanannya menjadi dua sebagai bentuk kasih sayangnya terhadap binatang yang ada di rumahnya. Dikisahkan pula bahwasanya Al-Imam Ahmad Ar-Rifai, seorang ulama Allah yang besar, ulama Allah yang ahli syariat, ulama Allah yang banyak diikuti nasihat dan fatwanya, ketika beliau tertidur, lalu di lengannya terdapat sosok seekor kucing asyik tidur di baju lengan gamisnya beliau. Maka ketika tiba waktu sholat, tidak hendak mengganggu kucing yang tidur di lengan bajunya, maka digunting lengan bajunya, dibiarkan kucing itu asyik tidur. Beliau berwudu, setelah selesai berwudu beliau sholat dalam keadaan hal yang semacam itu. Dalam riwayat yang lain, beliau jahit kembali bajunya yang telah ditinggalkan oleh kucing setelah bangun dari tidurnya. Begitulah kasih sayang yang diajarkan Rasulullah dan diamalkan oleh umat beliau dari generasi terbaik umat Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita pandai berkasih sayang terhadap hayawan untuk mengikuti perintah Nabi Muhammad dan mengikuti kaum solehin yang telah terlebih dahulu menyayangi mereka. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang pandai berkasih sayang terhadap sesama, yang pandai berkasih sayang terhadap makhluk-Mu, yang pandai berkasih sayang terhadap hayawan yang ada di sekitar kami. Amin, amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.